dalam kelas ini adalah tanggung jawab kalian semua. Jadi tolong bersihkan dulu itu kotoran-kotorannya. Gimana? Sudah selesai? Oke. Sudah siap kita melakukan pelajaran hari ini? Iya, sudah. Bu, kalau begitu Ibu mengecek dulu. Tolong angkat buku PPKN-nya serta alat-alat yang lain. Oke, baik. Terakhir. Ya, Bu. Masih ada buku PPKN. Masih ada poin-poin. Tolong masukkan dulu dalam Cina. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Arlin, buka topinya itu. Tidak boleh. Iya, Bu. Saya malu buka topi, Bu, karena saya botak. Seperti itu ya. Pada dalam ruangan kan tidak panas, jadi biar tidak memakai topi lagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan speaking dulu ya. Ketika Ibu bilang siapa kita, maka kalian menjawab generasi muda yang cerdas. Ya? Ya, Bu. Ulangi ya. Ketika Bu Guru mengucapkan siapa kita, kalian menjawab generasi muda yang cerdas. Generasi muda yang cerdas. Siapa kita? Generasi muda yang cerdas. Kita dari tadi ini saya lihat. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, kita awali dulu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Karena suaranya, Bu. Tidak ada suaranya, Ibu Guru. Ya? Tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku akan tenang. Tak lupakan Baik, selanjutnya ini yaitu kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi materi kita hari ini masih melanjutkan pertemuan dari
pembahasan yang lalu ya. Ada yang bisa guru materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Tata norma, Bu. Pasti bisa bantu Ibu? Kalau Ibu baik, yang dipelajari itu tentang warga negara, Bu Guru, di mana warga negara yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ya betul sekali. Jadi minggu lalu itu kita telah membahas mengenai apa itu warga negara dan bukan warga negara. Karena warga negara itu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ya. Kemudian materi minggu lalu itu masih ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Karena pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai status kewarganegaraan, kemungkinan kewarganegaraan, kemudian syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi memberikan sedikit gambaran bahwa tidak semua penduduk itu bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Yang mengatur tentang kewarganegaraan itu diatur dalam pasal 26 ayat 2, karena isinya itu penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jelasnya, silakan dulu simak video berikut ini. Pasangan-pasangan juga, ya kan? Kita juga sering berantem. Tanya kita karena beda bahasa, jadi berantemnya agak kemana ya? I can speak in English sometimes. I will try to speak in Indonesia, but sometimes I will speak in English. Okay? Okay, no problem. Ada problem. Oke, baik. Dan ada tayangan tadi. Tayangan tadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video tadi? Tadi itu kalau tidak salah ada orang asli Indonesia dan orang asing. Luar apa? Orang asing. Sekarang muncul pertanyaan berdasarkan video di atas, siapa saja yang bisa dikatakan warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan pasal 26 ini yang ternyata yang menjadi warga negara Indonesia itu bukan hanya orang-orang yang lahir memang di Indonesia. Nah, akan tetapi orang-orang dari luar negeri juga itu memiliki kesempatan menjadi warga negara Indonesia. Tapi harus diingat, untuk menjadi warga negara Indonesia tentunya persyaratannya itu tidak sama dengan kita yang memang asli dari Indonesia. Jadi ketika ada orang luar yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ada beberapa aturan yang akan mereka penuhi dulu untuk menjadi warga negara Indonesia. Indonesia tentang kewarganegaraan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana kita dikatakan menjadi warga negara Indonesia, yaitu yang pertama bisa dikatakan menjadi warga negara Indonesia itu, ada yang bisa lihat? Masih bisa lihat? Iya, kelihatan Bu. Ya, tampilannya? Ya.
besar sedikit. Benar ya? Oke. Setiap orang sebelum melakukan undang-undang tersebut itu telah menjadi warga negara Indonesia. Sekarang Ibu tanya di sini, kalian itu rata-rata sudah berumur berapa tahun? 17 tahun. Ini Yang tahun lahirnya kalian itu rata-rata tahun 2000 berapa? 2000? 2002, 2003. Yang juga 2003. Nah, kalau kita melihat dalam undang-undang ini, maka poin pertama ini kalian sudah termaksud di sana. Nah, karena sudah berlaku undang-undang ini bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu sebelum undang-undang itu diberlakukan, maka setiap orang yang berada di Indonesia dan Indonesia dia dikatakan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Ibu tanya, Ibu Guru ini kelahiran 94. Sementara di dalam undang-undang mengatur tentang kewarganegaraan ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi sangat jauh. Aturan ini Ibu sudah lahir dulu, baru undang-undang ini berlaku. Apakah Ibu Guru juga bisa dikatakan warga negara Indonesia? Bisa, Bu. Ya, Bu. Warga negara Indonesia. Ya, karena apa? Berdasarkan poin 1, setiap orang sebelum berlaku undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Itu poin pertama ya. Kemudian poin yang kedua, akan menjadi warga negara Indonesia itu anak yang lahir dari perkawinan yang syah sah dari ayah dan ibu PNI. Jadi kita ini masuk juga di kategori 2 ini. Kita dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena ayah kita, ibu kita memang orang asli Indonesia dan lahir di Indonesia. Kemudian ada yang menarik nih di bagian ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada yang tahu itu, Bu. apa itu apa? Laura itu, Bu. Jangan-jangan artinya Cinta Laura ya? Tetapi itu, Bu. Tetangganya Pak Hakim itu, Bu. Oh, ya. Jadi begitu ya, Cinta Laura juga. Dia itu adalah warga negara Indonesia. Walaupun ayahnya ini warga negara asing. Nah, apa yang menyebabkan Cinta Laura menjadi warga negara Indonesia? Kira-kira? Ikuti karena ibunya mamanya orang Indonesia. Karena ibu dari Cinta Laura ini warga negara Indonesia, maka Cinta Laura juga merupakan warga negara Indonesia. Oke, kemudian yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau dia belum kawin ya, atau belum menikah. Maksudnya gimana Bu Guru? Jadi misalkan taruhlah Pak Harmin dia itu jalan-jalan ke Bali ya, kemudian di Bali dia tahu kan di Bali itu banyak ternyata Pak Harmin ini ketemu dengan warga negara asing dan lahirlah anaknya bernama misalkan si Bulan ya, setelah liburan ke Bali dan menetap cukup lama di Bali, Pak Harmin kembali ke kampungnya dan dia bawa anak tersebut. Jadi sekalipun ibu dari
si Wulan ini warga negara asing, tapi karena Harmid ini dia warga negara Indonesia, maka dia mengakui bahwa Wulan ini adalah anaknya negara Laslo, anak ini menjadi warga negara Indonesia. Tapi ada syaratnya. Status kewarganegaraannya ini dia harus urus sebelum si Wulan berumur 18 tahun atau sebelum si Wulan ini menikah. Keluarganya, tempat kelahirannya, dan dia full negara bahwa si Wulan ini adalah anak dari Pak Hamid dan dia warga negara. Ya. Kemudian yang terakhir, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Contoh lagi, misalkan Reski jalan-jalan bersama suaminya kelak nanti ya, jalan-jalan, misalkan dia ini jalan-jalan di Mulyoboro, ya tiba-tiba di sana kayak Reski beserta suaminya melakukan sholat 5 waktu di salah satu masjid di Mulyoboro. Dia melihat ada bayi, dan ternyata bayi itu kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya tidak ada mirip-miripnya dengan orang Indonesia. Ya. Matanya dia warna biru, rambutnya dia warna pirang, kulitnya dia warna putih sekali. Jelas tidak ada ciri-ciri warga negara Indonesianya. Dan iya, silakan. Reski, lanjut ya. Selanjutnya karena Reski dan suaminya merasa kasihan, merasa bagaimana anak itu, maka diangkatlah anak itu menjadi anaknya Reski dan suami. Sehingga ini secara aturan dia menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Pada saat ditemukan tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Begitu ya. Di sini mengerti? Ngerti, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Timat Ibu akan menyampaikan model pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi, hari ini kita akan berdiskusi atau pembelajaran ini menggunakan model PBL atau Project Basic Learning. Mana dalam pembelajaran ini kalian itu akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, ya, akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian sebentar Ibu akan menayangkan video. Ibu akan menayangkan video. Dari video itu kalian akan dituntut untuk menganalisis apa-apa yang terjadi di dalam video yang Ibu tayangkan nanti. Di situ kalian analisis, kalian pecahkan masalahnya apa, kemudian kalian berikan solusinya apa, dan sebentar Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan materi berdasarkan kelompok. Jadi acuannya itu melihat video dulu. Ya, mengerti? Kemudian pada pertemuan kali ini penilaian kelompok akan dilakukan pada saat kalian melakukan presentasi, dan penilaian individu akan dilakukan ketika kita sudah selesai mempresentasikan materi pada hari ini. Ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membagi kelompok dulu ya. Baik. Kelompok yang pertama, Salehudin. Ada Salehudin? Ada, Bu, ketua kelas.
Mungkin kamu kelompok pertama ya. Kemudian temannya Salehudin ada Arjun dan Adi Sanjaya. Dan yang harus kalian cari itu adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Oke, kemudian kelompok 2, Juliana, Asrulan, dan Resti Hamdani. Ya, materi kalian yaitu kemungkinan kewarganegaraan. Kelompok ketiga ada Armin dan Nimade. Iya, Bu. Kalian yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada Endika dan Tahir. Materinya kalian yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Itu kalian amati dan kalian diskusikan sesuai dengan materinya kalian masing-masing. Ya, tahu kan ya? Menayangkan video, ternyata di situ menyangkut tentang asas kewarganegaraan. Maka apa-apa yang ada dalam video itu tentang asas kewarganegaraan oleh kelompok 1, pun selanjutnya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian jadi Ibu kasih waktu selama 15 menit. Selama 15 menit, kalian setelah melihat tayangan video, kalian bisa menambahkan sumber yang kalian cari. Baik itu di buku kalian, kemudian bisa juga kalian mengaksesnya lewat internet, lewat HP-nya kalian ya. Kebetulan kemarin itu Ibu sedang ketemu dengan kepala sekolah dan Ibu mengatakan bahwa kalian hari ini bisa menggunakan HP dalam ruangan. Jadi tadi saya sudah sampaikan sama ketua kelas, Komunitas untuk mengambil handphonenya kalian yang disimpan di kantor ya. Sudah dibagikan sama ketua kelasnya HP-nya? Sudah, Bu. Jadi saja ini yang bisa disampaikan. Sekarang mari kita menyimak video. Mana videonya, Bu Guru? Sudah kelihatan videonya? Bu. Satu ya. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan Bu. Minta Laura, Bu. Videonya.
Bu. Lanjutnya lagi ya. Ibu perlihatkan video selanjutnya. Itu aku dan ibu terus datang Korea, bukan orang Korea gitu kan, itu karena yang saya perlu tahu kenapa ya Kelihatan Bu. Cuma suaranya saja Bu. kayak hafal Hanya suara? Ya. Jangan dulu share screen Bu. Buka dulu videonya baru share screen. Dari serserinya ya. Tutup dulu share screen-nya Bu, tutup ya. Buka dulu videonya. Nah, terlalu lama kita merasakan pembelajaran terbuka seperti ini, jadi Ibu jangan lupa-lupa ya. Sudah kelihatan? ya cuma pakai otak aja Ya, Bu. kalau Sudah kelihatan? Baik, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. tahu Korea itu udah bantu ya, tapi gak mau anak-anak aku stres belajar doang sampai jam 10 kayak sampai subuh kayak Oke, sudah ya. Ya Bu. Oke, jadi untuk mengefisienkan waktu, Ibu akan kembali mengirimkan presentasi dua kelompoknya ya. Ya Bu. Nah, jadi saya berikan kalian waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Masing-masing ketua kelas maju dulu ke depan ambil KPD. Kita kelompok Mas ya Bu. Oh ya, ketua kelompok. Aduh, ketua kelompok ya. Silakan. Lale, Diana, Armin, dan Andika. Oke, sudah. Berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan diskusikan ya. Kita di Google Bu jawabannya. Bisa ya, bisa. Terserah kalian. Bisa kalian gunakan di buku, bisa juga kalian share di Google, juga kalian lihat melalui YouTube. Ya. Oh ya, kita lewat YouTube saja Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jelas ya? Tunggu dari sekarang ya. Ya. Oke, waktunya telah habis ya. Ya Bu. Sekarang Ibu akan memanggil kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil temuan mereka. Oke, pada kelompok satu, Salehuddin, Arjun, dan Adi Sanjaya agar maju ke depan. Ya Bu. Sudah Bu. Ya, oke, silakan. Salehuddin. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas sanguinis dan asas Soli. Asas sanguinis kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Asas Soli kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh seorang yang sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B.
menurut asas ini itu negaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Yang kedua, asas jus sanguinis. Seorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh warga negara orang tuanya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada kelompok lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada? Ada, Bu. Lanjut kelompok 2. Baik. Karena kelompok 1 telah mempresentasikan semuanya mereka dengan sangat sempurna, maka tentunya Ibu akan memberikan nilai yang sempurna juga untuk kelompok 1. Jadi, betul ya, bahwa asas kewarganegaraan itu ada 2. Ada yang dinamakan asas sanguinis, juga asas jus soli. Asas jus sanguinis itu yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya, ya, berdasarkan keturunannya. Misal, aku kasih contoh. Kalau misalkan Harmin ini dia orang tuanya warga negaraan Jerman, ya? Iya. Adalah keluarga negaraan Jerman. Dan Harmin, ketika orang tuanya Harmin ini jalan-jalan ke Australia, makanya jalan ke Australia. Sekalipun Harmin dia jalan di Australia, lahirlah Harmin, ketika orang tuanya jalan ke Australia lahirlah Harmin, tetap Harmin ini dia menjadi keluarga negaraan Jerman, ya. Iya. Nah, orang tuanya keluarga negaraan Jerman, di mana keluarga negaraan Jerman itu menganut asas jus sanguinis atau asas keturunan. Ya. Iya. Juga namanya tadi Muhammad Saleh mengatakan ada juga asas jus soli, Bu. Ya. Jadi asas jus soli ini dia berdasarkan kelahiran. Contoh tadi Muhammad Saleh sudah memberikan contoh yang sangat baik. Misalkan Tahir ini keluarga negaraan Rusia. Contoh ini ya. Tahir ini keluarga negaraan orang tuanya Tahir ini ya, orang tuanya Tahir keluarga negaraan Rusia. Ketika Tahir ketika orang tuanya Tahir jalan-jalan misalkan ke Amerika dan lahirlah Tahir di Amerika, ya, maka Tahir ini bisa dikatakan menjadi warga negara Amerika. Karena apa? Karena asas jus soli ini yaitu asas kewarganegaraan dilihat dari tempat kelahirannya. Jadi dia tidak terikat dengan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya misalkan di Rusia, tapi ketika Tahir ini lahir di Amerika, dan di Amerika itu diakui bahwa setiap orang yang lahir di Amerika, maka dia menjadi warga negara Amerika. Pada akhirnya, Tahir menjadi keluarga negaraan Amerika. Karena Tahir lahir di Amerika. Tentunya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan maju. Ada Sri Yuliana, ada Asulan, dan ada Reski Hamdani.
kedua, memaparkan hasil temuannya. Bu Sri Yuliana. Ya, Bu. Oke, silakan Sri Yuliana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kemungkinan kewarganegaraan. Nah, jadi itu apatride. Andi tidak memiliki status kewarganegaraan karena tidak diakui oleh Amerika. Itu Andi lahir bukan di Amerika dan tidak diakui juga oleh Jepang. Andi bukan keturunan Jepang. Selanjutnya. Kemudian itu Sudah kelompok 2? Sudah, Bu. Ada yang ingin tanya pada materi kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, silakan Arjun. Jadi kalau kita bicara di sini menurut warganegaraan apa, Bu? Oke, baik. Bu, langsung jawab dulu ya, atau kelompok 2 ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Bahir. Ya, kalau penentuan asas kewarganegaraan di Indonesia didasarkan pada keturunan ya. Ya, betul sekali. Jadi jelas ya Arjun ya, bahwa kalau di negara kita itu kita menganut asas ius sanguinis. Nah, seorang dikatakan menjadi warga negara Indonesia karena bukannya warga negara Indonesia. Oh, jadi berdasarkan keturunan ya, Bu. Kita berdasarkan Meskipun, Bu, kedua orang tuanya ada yang negara B, yang negara A. ya. Yang penting sebelum dia berumur 18 tahun atau belum menikah, orang tuanya sudah menguruskan dia menjadi warga negara Indonesia. Tetapi ketika misalkan dia sudah berumur 19 tahun, nah, maka ini dan kemungkinan misalkan si A, ya ini ayahnya Indonesia, ibunya Belanda. Di Belanda. Kemudian si A ini di Indonesia itu berdasarkan keturunannya ya. Kemudian si A ini ternyata lahir di negara Belanda, di mana negara Belanda itu mengakui bahwa setiap orang yang lahir di negara Belanda adalah warga negara Belanda. Akhirnya dia kan memiliki dua warga negara kan? Dipastikan. Untuk A ini diangkat dan diakui menjadi keluarga negara Indonesia, maka belum berumur 18 tahun atau sebelum menikah, orang tuanya harus akan dia dulu menjadi warga Indonesia. Melakukan kepada negara bahwa anak ini adalah menjadi warga negara Indonesia. Ibu jelaskan ya, Pak. Oke, Ibu jelaskan materi dari kita melengkapi atau menyempurnakan sampai dari kelompok 2. Kelompok 2 itu materinya itu adalah kemungkinan kewarganegaraan atau seseorang bisa saja memiliki dua kewarganegaraan atau dia bisa kehilangan kewarganegaraan. Misal contoh apatride. Apatride itu apa? Apatride itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi istilahnya tidak ada negara yang mengakui dia. Maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai apatride atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ada sebab akibat kenapa seseorang bisa
bisa dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Contoh, diberikan contoh ya, kalau disimak baik-baik. Misalkan Arjun Sulani. Arjun ini orang tuanya Arjun adalah kewarganegaraan Amerika. Di mana Amerika ini menganut asas jus soli. Ya, jelas ya. Ayah dan ibu Arjun adalah warga negara Amerika. Di mana kewarganegaraan Amerika yaitu menganut asas jus soli. Artinya semua yang lahir di Amerika maka dia dikatakan warga negara Amerika. Jelasin ya. Siapapun yang lahir di Amerika maka dia menjadi kewarganegaraan Amerika. Kemudian orang tuanya Arjun, dia berkunjung ke kerabatnya yang ada di Australia. Ya, yang ada di Australia. Di Australia ini menganut asas jus sanguinis atau berdasarkan keturunan ya. Jadi ketika tuannya Arjun jalan-jalan ke kerabatnya yang ada di Australia, ternyata tiba di sana, ya lahirlah Arjun. Pertanyaannya, apakah Arjun bisa dikatakan warga negara Australia? Bisa tidak dikatakan warga negara Australia? Tidak, Pi? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya? Kenapa tidak bisa? Karena dia ikuti warga negara orang tuanya. Ya, betul, Arvin. Karena di Australia, orang-orang dikatakan menjadi kewarganegaraan Australia apabila keturunannya, dalam hal ini ayah dan ibunya adalah asli-asli orang Australia. Sehingga Arjun tidak memiliki status kewarganegaraan. Ya kan? Dia mau kembali ke Amerika, Amerika tidak akui. Kenapa? Arjun tidak lahir di Amerika, sekalipun bapaknya, mamanya orang Amerika, tapi Arjun tidak diakui di Amerika karena Arjun tidak lahir di Amerika. Arjun ingin menetap di kerabatnya di Australia. Arjun juga tidak diakui karena orang tuanya Arjun bukan keturunan dari Australia. Jadi dua negara ini tidak mengakui, sehingga Arjun merupakan apatridi atau orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sampai di sini mengerti? Jelas ya? Oke, jelas ya. Bagaimana Bu kalau bapaknya dari Australia sementara mamanya dari Amerika? Bapaknya dari Australia, mamanya dari Amerika. Kita lihat dulu ini, bapaknya ini kan orang Australia. Hah? Bapaknya ini lahir di Australia, terlahir di Amerika. Bapaknya asli Australia, Bu. Australia. Kemudian mamanya lahir di Amerika. Maka ini bisa menjadi warga negara Australia. Karena apa? Keturunannya, bapaknya merupakan warga negaraan Australia. Dia bisa menjadi warga negara Australia karena bapaknya lahir di Australia. Tapi ketika bapaknya, mamanya misalkan lahir di Amerika, maka si Arjun tidak bisa menjadi kewarganegaraan Australia. Dia juga tidak bisa menjadi kewarganegaraan Amerika karena orang Amerika harus mengakui yang lahir di sana. Nah, tapi Arjun bisa menjadi kewarganegaraan Australia apabila misalkan ibunya atau bapaknya Arjun salah satu lahir di Australia. Nah, dia bisa menjadi kewarganegaraan Australia. Itu ya, turun ya. Ada lagi? Ada Bu. Oke.
bicara orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, sekarang ternyata ada juga orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Orang-orang ini disebutnya sebagai dipatride atau orang yang memiliki dua status kewarganegaraan. Ada yang bisa bantu guru? Kenapa seorang bisa memiliki dua kewarganegaraan langsung? Ada? Ya, silakan. Mungkin karena kita berada di akhir pelajar di jam-jam terakhir kali ya. Makanya di siswa ini sangat loyo-loyo ini. Jadi Ibu jelaskan ya, tolong disimak baik-baik ya. Seseorang bisa dikatakan memiliki dua kewarganegaraan. Contoh, taruhlah misalkan Asrulan. Asrulan ini ayah dan ibunya orang Korea. Nah, ayah dan ibunya orang Korea ya. Ya. Di mana? Saya dari Buton, Bu. Asrulan ibunya berikan contoh ini. Oh iya. Oke. Nah, jadi Asrulan ini kita tahu orang tuanya orang Korea. Di mana di negara Korea itu mereka menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, ya, berdasarkan keturunan. Kemudian ternyata Asrulan ini dia lahir di negara Belanda. Dan di negara Belanda itu menganut asas ius soli atau berdasarkan kelahiran. Berdasarkan cerita di atas, maka Asrulan ini bisa memiliki dua sekaligus kewarganegaraan. Hebatnya Asrulan. Nah, jadi kenapa bisa, Bu? Ya, kenapa bisa? Karena pertama, ketika Asrulan ke Korea, maka dia diakui warga negara Korea. Kenapa? Ayah dan ibunya itu keturunan Korea. Ya, makanya Asrulan dikatakan warga negara Korea. Ketika Asrulan ke Belanda, maka Asrulan ini diakui juga oleh negara Belanda. Kenapa diakui? Karena Asrulan lahir di negara Belanda. Di mana negara Belanda itu mengakui bahwa siapapun yang lahir di negara itu, maka dia disebut sebagai warga negara. Sehingga terjadilah dipatride terhadap Asrulan atau memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu persilakan kepada kelompok 3. Saya, Bu, kelompok 3. Armin dan Nimade. Silakan. Ya. Semuanya kalian. Syarat menjadi warga negara Indonesia yaitu usia 18 tahun, sudah menikah, tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani, berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, tidak pernah dipidana, tidak berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan, membayar uang kewarganegaraan. Itu, Bu. Silakan aplaus kepada kelompok 3. Baik sekali ya. Jadi kelompok 3 ini mereka mendapatkan bagian tentang syarat-syarat menjadi warga negaraan. Jadi adik-adik sekalian, kalian harus tahu bahwa syarat menjadi kewarganegaraan Indonesia itu ada 2.
naturalisasi biasa. Nah, bagaimana persyaratannya melalui naturalisasi ini? Pertama, dia harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Misalnya ke Harmin ini sudah dewasa, dia kuliah di Korea dan bertemu dengan gadis Korea. Gadis Korea itu dia tertarik dengan warga negara Indonesia, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia dengan syarat pertama usianya harus 18 tahun dulu. Ya, usia pertamanya harus 18 tahun. Kemudian syarat keduanya temannya Harmin ini minimal harus tinggal dulu di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun ya. Dan harus sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini misalkan dia tidak memiliki riwayat penyakit yang parah ya. Ya, dia harus minimal memiliki kemampuan berbahasa Indonesia walaupun tidak terlalu lancar dan mengakui dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dia juga tidak ada riwayat pidananya, dalam hal ini pidana apa saja. Tidak boleh ya. Kemudian dia tidak memiliki dua keluarga negara ganda. Seperti tadi contohnya Asrulan, dia kan memiliki dua keluarga negara. Ternyata Asrulan ini kurang tertarik dengan Amerika atau kurang tertarik dengan Australia. Dia lebih menyukai Indonesia karena mungkin ada yang dia suka di Indonesia. Maka Asrulan ini harus melepaskan dua keluarga negara. Karena apa? Di Indonesia itu tidak diakui orang yang memiliki dua keluarga negara. Harus dilepas. Dan mempunyai pekerjaan tetap, harus ada pekerjaannya. Jangan sampai dia hanya menjadi warga negara Indonesia dan hanya menjadi beban negara. Ya, terutama bebannya negara. Misalkan Harmin, saya suka Indonesia, saya ingin menjadi warga negara Indonesia. Ternyata Harmin tidak punya pekerjaan. Aduh, teman-teman beban lagi negara yang di Indonesia saja masih banyak, ya kan? Masih banyak yang dibantu. Kemudian Harmin ingin tambah-tambah lagi menjadi warga negara Indonesia dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi syaratnya harus memiliki pekerjaan yang tetap. Sudah bunyi bel, Bu Guru. Oh, sudah bunyi bel ya? Oke, baik. Lanjut, Ibu percepat saja ya. Selanjutnya ada naturalisasi istimewa. Lihat gambar berikut ini. Yang tahu ini siapa? Laki-lakinya pasti tahu ini. Dia adalah Mark Antony ya. Salah satu pemain klub sepak bola asal Bandung. Mana Mark Antony ini dia bisa menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi istimewa. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu dia harus berjasa kepada negara kita atau membawa nama baik negara kita. Misalkan Antony ini kan dia membawakan satu klub sepak bola asal Belanda, maka dia memiliki kemungkinan menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi istimewa ini. Karena dia telah menjadi mengharumkan salah satu nama wilayah yang ada di Indonesia itu yang berasal dari Bandung. Jadi dia karena dia menjadi salah satu pemain timnas yang ada di Bandung, maka negara bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi warga negara Indonesia. Tetapi melalui persetujuan Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ya. Yang terakhir yaitu Endika dan Tahir. Ada teman kelompok mana? Endika, Tahir? Ada Bu. Yes, coba karena waktunya sudah mau hampir habis ya, teman-teman sudah mulai berkumpul di lapangan. Ada? Ada Bu. Oke, kita langsung presentasikan. Cepat hilangnya kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri. Yang keempat, mengangkat sumpah atau menyatakan janji serta kepada negara asing, setia kepada negara asing.
Yang keempat, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan. Baik, berikan fokus kepada kelompok keempat. Sangat jelas sekali ya. Jadi, karena waktunya kita sudah habis, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, pembelajaran pada hari ini itu ternyata status kewarganegaraan di dunia itu ada dua ya. Ada asas Yusoli, ada asas Yusangius. Kemudian ada juga ternyata penyebab orang tidak memiliki kewarganegaraan disebut apatride. Dan ada juga orang yang memiliki dua sekaligus kewarganegaraan itu bipatride. Nah, selanjutnya ternyata menjadi syarat menjadi warga negara Indonesia itu ada dua, bisa melalui naturalisasi biasa dan juga bisa melalui naturalisasi dan yang terakhir dia bilang kewarganegaraan Indonesia itu misalkan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Taruhlah misalkan Tahir dia menjadi warga negara Indonesia ketika dia misalkan jalan-jalan ke Paris, dia tertarik dengan Paris, maka dia memasukkan dirinya menjadi warga negara Paris sehingga hilanglah status kewarganegaraan Indonesia. Itu ya yang bisa aku sama-sama simpulkan pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita tutup, kita refleksi dulu ya. Aku ingin bertanya dulu nih pada Tahir. Tahir, apa itu apatride? Apatride adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, Bu. Betul sekali. Selanjutnya, apa itu Yusoli? Yang bisa menjawab Harmin mungkin? Atau Reski? Bisa bantu Ibu? Jelaskan apa itu asas Yusoli? Asas Yusoli, Bu, adalah kewarganegaraan yang berdasarkan kelahirannya. Di mana dia lahir, maka di situ dia dikatakan sebagai warga negara tersebut. Misalnya dia lahir di Indonesia, berarti dia warga negara Indonesia. Meskipun dia dari negara lain, tapi kalau dia lahir di Indonesia, maka dia warga negara Indonesia. Betul sekali. Muhammad Saleh, apa itu bipatride? Warga negara yang mempunyai dua kewarganegaraan, Bu. Yang betul sekali. Alhamdulillah. Buat teman-temannya Muhammad Saleh yang belum mendapatkan pertanyaan dari Ibu Guru, Ibu akan berikan pertanyaan lewat grup kelasnya kita ya nanti ya. Ada beberapa orang yang belum diberikan pertanyaan karena berhubung waktu udah habis. Jadi sebelum kita menutup